Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sebagai nas pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-9. Yosua pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Meresponi firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 243. Ku datang memujimu. Mari jemaat sekalian kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah kami, karena kami menyadari betapa kami seringkali melakukan dosa dan kesalahan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap tutur kata kami, setiap perilaku kami, setiap tindakan kami, bahkan di dalam pikiran dan hati kami. Kami tidak memuliakan nama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam keseharian hidup kami hanya mementingkan diri kami sendiri.
Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami mendengar firman Tuhan kami, tetapi kami gagal untuk melakukannya. Biarlah ya Tuhan Kau berbelas kasihan kepada kami. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah prinsip-prinsip firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai kepada setiap anggota keluarga yang ada di rumah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK nomor 304. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Rohku
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat yang akan mendengar akan firman ini. Engkau urapi, Engkau juga berikan pencerahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kembali kepada kita sebagai umatnya untuk bersama-sama bisa beribadah. Dan saat ini pun kita akan bersama-sama mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini mengambil tema meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Kita dalam tradisi sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu apa yang baik itu bisa dilestarikan, ditindaklanjuti, dan dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga tidak jarang kita sebagai orang tua sejak anak itu masih kecil, kita menanamkan nilai-nilai luhur pada mereka. Kemudian kita meneladani melalui sikap hidup kita, supaya anak-anak bisa melihat itu sesuatu yang baik, lalu mereka bisa meneruskan sesuatu yang baik itu. Dan seringkali di dalam kehidupan ini, banyak kita temukan orang-orang yang kita lihat aneh. Kenapa? Karena mereka bukan meneruskan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang baik itu digantikan dengan sesuatu yang tidak baik, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang merusak. Sekarang ini lagi cukup ramai dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa yang menjadi budaya bangsa kita yang luhur? Tata krama, cara berpakaian yang begitu kaya nuansanya. Tetapi coba untuk digantikan, digeser, dan ditukar dengan sesuatu yang asing bagi kita. Yang tidak lagi sesuai dengan budaya bangsa kita. Ini aneh kadang-kadang. Dan seringkali banyak orang yang menilai bahwa hal-hal yang baik itu justru dilecehkan. Justru direndahkan. Orang-orang yang kelihatannya baik, orang yang melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, justru mau disingkirkan. Tetapi justru orang-orang yang melakukan hal yang jahat, hal-hal yang merusak, justru disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa yang dicatat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-15. Dari mulai ayat yang pertama, terus nanti sampai ayat yang ke-32, ini berisi tentang perumpamaan yang diajarkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Orang-orang mendengar akan pengajaran Kristus. Sebetulnya apa yang melatar belakangi? Apa yang melatar belakangi sehingga Kristus menyampaikan 3 perumpamaan itu? Kalau kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang menjadi pendahuluan dari latar belakang perumpamaan yang Yesus ceritakan ini, yaitu bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ini kalau kita lihat apa yang dicatat di dalam kitab Injil Lukas, sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena selama ini pemungut cukai dan orang-orang berdosa menjadi kelompok orang yang tersisih dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka diasingkan. Apalagi untuk para rohaniawan, tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka sangat menjaga jarak dan kalau bisa menjauhkan orang-orang seperti ini. Tetapi Kristus hadir justru merangkul mereka. Yesus menyambut mereka dengan penuh kasih. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka senantiasa berkumpul mendengar apa yang semua ajarkan kepada mereka. Ini sungguh luar biasa. Harusnya orang-orang melakukan sebuah pujian kepada Kristus untuk tindakannya ini. Bisa menyambut dan merangkul orang berdosa dan para pemungut cukai. Itu sudah seharusnya. Tetapi yang beda sekali kita lihat, apa yang menjadi respon untuk tokoh-tokoh agama Yahudi
Dalam hal ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tokoh agama Yahudi. Harusnya tahu bahwa yang lakukan ini sesuatu yang sangat baik, sangat mulia. Tapi apa yang menjadi respon mereka ketika mereka menyaksikan Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai? Dicatat di dalam ayat yang kedua, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka protes, mereka bersungut-sungut, komplain kepada Yesus. Kenapa Yesus bisa kumpul sama orang-orang model seperti itu? Orang-orang yang harus disingkirkan. Tapi justru engkau menyambut dan menerima mereka dengan penuh dengan kasih. Mereka protes. Mereka marah kepada Kristus. Terus bagaimana Yesus meresponi tanggapan Yesus terhadap sungut-sungut dari ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi ini? Dicatat di dalam ayat yang ketiga. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau kita baca mulai dari ayat yang keempat sampai nanti ayat yang ke-32, ada 3 perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada mereka. 2 perumpamaan yang pertama itu perumpamaan yang sangat singkat ceritanya. Cerita tentang seorang yang kehilangan benda dan kehilangan hewan, yaitu domba. Dikatakan ada seorang yang kehilangan seekor domba yang tersesat. Dia mencari itu. Sang pemilik dengan aktif mencari yang hilang itu. Ataupun seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya. Dari 10 dirham yang dia punya, 1 hilang. Dia aktif mencari sampai menemukan apa yang hilang itu. Beda ceritanya ketika Yesus menceritakan perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga menceritakan tentang anak yang hilang. Dan hari ini di dalam penyampaian firman Tuhan kita akan belajar secara khusus tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Yang dihubungkan dengan apa yang menjadi tema hari ini, meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Menarik kalau kita lihat, dibandingkan dengan 2 perumpamaan sebelumnya, yang hilang itu adalah benda, hewan. Tapi di perumpamaan yang ketiga yang hilang itu adalah manusia. Anak dari seorang ayah. Kita akan belajar bersama-sama apa yang melatar belakangi dari perumpamaan yang Yesus ceritakan ini. Dikatakan bahwa ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Ayah ini kaya, hartanya melimpah. Dan dikatakan suatu kali anak bungsunya datang kepada bapaknya. Bapak, tolong berikan kepadaku apa yang menjadi hakku atas warisan Bapak, atas harta yang Bapak punya. Sekilas pandang kalau kita lihat apa yang menjadi permintaan dari anak bungsu ini, sesuatu yang tidak patut. Kenapa? Karena bicara tentang warisan yang akan diterima oleh seorang anak, itu akan diberikan ketika ayahnya itu sudah meninggal. Tetapi saat itu ayahnya masih hidup. Tapi dia sudah minta bagiannya. Dia minta. Mungkin dengan agak sedikit memaksa dia minta itu. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahnya? Oke, kalau engkau mau meminta. Mungkin dengan perasaan sakit hati, dengan perasaan sedih, ayah ini memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Dan ketika dia sudah mendapatkan bagiannya, apa yang dilakukan oleh si anak bungsu ini? Dikatakan dia menjual itu. Uangnya dia pakai, dia bawa pergi ke negeri yang jauh. Dia mencoba untuk menjauh dari bapaknya. Terlalu ini anak. Ya, udah meminta warisan yang belum waktunya, terus dia pergi menjual itu, dia pergi meninggalkan ayah ke negeri yang jauh. Terus apa yang dilakukan ketika dia berada di negeri yang jauh itu? Dikatakan dia berfoya-foya. Dia berfoya-foya menghabiskan uangnya itu sehingga pada akhirnya dia melarat. Habis segala sesuatu. Tapi dia harus tetap bisa bertahan hidup. Gimana caranya? Dia harus bekerja. Lalu dia mulai bekerja. Pekerjaan pun tidak mudah untuk dia dapatkan.
Udah melamar sana sini, tidak ada pekerjaan. Cuma ada satu tempat yang bisa menerima dia. Yaitu dia sebagai orang yang memelihara, menjaga babi. Dan ini bukanlah pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan yang sangat menjijikan. Sangat menjijikan, pekerjaan yang menajiskan orang itu. Tapi dia terpaksa melakukan itu. Ketika dia bekerja dikatakan dia lapar. Mungkin jatah makanan yang disediakan oleh tuannya tidak cukup bagi dia. Dia lapar, dia pengen makan makanan apa yang jadi makanan babi itu. Tapi orang tidak memberikan hal itu kepada dia. Tidak memberikan makanan babi untuk dimakan oleh anak ini. Ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, hatinya tertusuk. Dia mulai sadar akan keberadaan dirinya. Sehingga apa yang dilakukan si bungsu ini? Kalau kita baca, ada 3 hal yang dia lakukan. Hal yang pertama itu, dia menyadari keadaannya. Dia sadar sekarang keadaannya itu. Keadaan yang sangat menyedihkan. Lalu dia mulai ingat lagi kondisi di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya banyak para pegawai-pegawai, banyak para pelayan-pelayan yang makan berkecukupan, kenyang. Aku sebagai anak bapakku harus mengalami kelaparan di negeri asing. Sadar dia. Sadar akan keadaan dirinya yang sudah begitu terpuruk, yang sudah begitu menderita dan tidak berdaya. Terus langkah kedua yang dia lakukan apa? Dia bangkit. Dia berdiri bangkit dari keterpurukannya. Dia tidak terlena dengan kondisi seperti itu. Tetapi dia bangkit, dia melangkah, dia berdiri. Dan bukan hanya sekedar dia bangkit, dia juga melangkahkan kakinya untuk pergi. Pergi kemana? Kepada bapaknya. Kepada pribadi yang telah dia tinggalkan itu. Ini yang menggerakkan dia untuk kembali kepada bapaknya, melangkah menuju ke rumah bapaknya. Dengan sebuah asumsi bahwa kalau bapaknya tidak lagi menerima dia sebagai anak, nggak apa-apa. Memang aku sudah berdosa dan bersalah kepada bapak. Aku cukup diterima sebagai salah seorang pelayan, salah seorang budak dari bapakku. Itu harapan dia. Datang kepada bapak bukan lagi sebagai seorang anak, tetapi hanya sebagai seorang budak. Dia datang. Lalu bagaimanakah respon dari bapaknya terhadap si bungsu ini? Firman Tuhan mencatat, waktu bapaknya melihat anak ini datang dari kejauhan, dikatakan hatinya digerakkan oleh belas kasihan terhadap anaknya itu. Anaknya sudah hilang, sudah tersesat, tapi bapaknya dicatat dalam Alkitab tidak mencari anak itu. Beda dengan gembala di mana seekor dombanya hilang, seorang perempuan yang salah satu dirhamnya hilang, mereka aktif mencari. Tapi bapak ini ketika anaknya yang sudah hilang meninggalkan dia, dia tidak mencari. Dia menunggu, dia menyambut, menanti di pintu rumah itu untuk anaknya kembali. Luar biasa. Sehingga dikatakan ketika bapak ini melihat anaknya, hatinya digerakkan oleh belas kasihan kepada anaknya itu. Apakah cukup hanya sebagai perasaan hati yang berbelas kasihan? Seorang yang berbelas kasihan akan menindaklanjuti itu dengan sebuah tindakan. Dan si bapak ini dicatat bahwa ketika dia hati digerakkan oleh belas kasihan, dia berlari. Dia merangkul dan mencium anaknya. Wah, kita lihat kondisi anaknya pada waktu itu kondisinya sangat kotor. Badannya bau, pakaian sudah bau. Tapi bapak ini oleh karena belas kasihan kepada anaknya, dia tetap melihat pribadi anak ini sebagai anak bungsunya yang sudah
hilang itu. Yang saat ini kembali. Itu yang ada di dalam pikiran bapaknya. Dia tetap anakku yang aku sayangi, aku kasihi. Dia berlari, dia merangkul dan mencium anak itu. Apakah cukup sampai di sana? Hal yang ketiga yang dilakukan oleh bapak ini. Dia memakaikan jubah yang terbaik, mengenakan cincin pada jari anaknya, dan mengenakan sepatu buat anaknya. Maksudnya apa? Bicara tentang jubah itu bicara tentang kehormatan. Bicara tentang cincin itu bicara tentang kuasa dan kedudukan. Bicara tentang sepatu itu bicara tentang status sebagai orang merdeka, bukan budak. Jadi bagi bapak ini, anakku harus mengalami pemulihan itu. Dia harus mengalami pemulihan, kembali kepada kehormatan semula sebagai anakku yang aku kasihi. Dia harus kembali kepada kedudukan posisi dia semula sebagai anakku yang aku kasihi. Dan dia harus dipulihkan bukan statusnya sebagai budak tetapi sebagai anakku. Dan ini luar biasa yang dilakukan. Bahkan langkah yang keempat yang dilakukan oleh bapak ini. Dia menyuruh pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya untuk menyembelih lembu tambun untuk mengadakan pesta atas kedatangan anak bungsunya yang sudah hilang sekarang kembali. Inilah kasih Bapa yang dia perlihatkan. Dia memulihkan status anaknya ini, kondisi anaknya ini. Dan ini sejalan dengan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-9. Dikatakan ketika umat Israel ketika mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir, mereka dituntun masuk ke tanah perjanjian Kanaan, lalu dikatakan mereka sampai di Gilgal. Dan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yosua, dikatakan hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Tuhan telah menghapuskan, menyucikan umat-Nya, umat yang diperbudak, umat budak yang dihapuskan, disucikan, celah itu sudah bersihkan, mereka sekarang menjadi umat pilihan Allah. Luar biasa. Kasih Bapa yang menyambut itu. Status itu dipulihkan. Bukan status sebagai budak, tetapi sebagai anak. Anak yang dikasihi. Tapi bagaimana dengan respon saudara dari si bungsu ini, yaitu sulung? Waktu dia melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya dengan mengadakan pesta buat kedatangan adiknya yang sudah pergi. Mungkin juga bisa dikatakan yang sudah durhaka terhadap bapaknya. Justru disambut dengan begitu meriah. Posisinya, kehormatan dipulihkan. Bagaimana respon kakaknya? Dia marah. Dia marah sejadi-jadinya dengan bapaknya. Dia protes apa yang dilakukan oleh bapaknya ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan, respon dari si sulung ini adalah seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus meneruskan kasih Bapa menyambut orang-orang berdosa, para pemungut cukai yang sudah disisihkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yesus merangkul mereka, menyambut mereka, mengasihi mereka. Tapi justru ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka marah. Orang-orang model nggak patut untuk dikasih. Mereka harus dibuang, disingkirkan. Inilah gambaran ahli Taurat dan orang Farisi seperti anak sulung. Nah, hari ini ketika kita telah mendengar kembali firman Tuhan, kita orang-orang yang telah mengalami kasih Bapa itu. Siapapun kita, kehidupan masa lalu kita yang sangat berdosa sekalipun, Bapa menyambut kita. Kalau kita mau menyadari keadaan kita, kita bertobat kembali kepada Bapa. Bapa terbuka menyambut kedatangan kita, kehadiran kita. Kalau kita ada kesadaran akan keberadaan diri kita, kita bangkit, kita pergi kepada Bapa.
kita percaya kepada Kristus Tuhan, anugerah pengampunan itu selalu cukup. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita orang yang telah mengalami kasih Bapa itu, kita dipanggil untuk meneruskan kasih Bapa yang menyambut itu. Kita meneladani apa yang Kristus telah teladani, yang telah Yesus nampakkan ketika dia menyambut orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Apakah kita mau meneladani Kristus seperti itu? Banyak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Bapa. Kita sudah mengalami itu. Apakah kita mau meneruskan kasih Bapa itu buat sesama kita? Rasul Paulus ingatkan di dalam suratnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dan 21. Dia ingatkan kepada kita bahwa setiap orang percaya itu, diri Paulus sendiri pun dia adalah utusan-utusan Kristus. Sehingga melalui Paulus Allah menasihati untuk orang-orang itu kembali kepada Bapa. Mau berdamai, didamaikan kembali dengan Bapa. Kita sebagai utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini pun kita diutus untuk meneruskan kasih Bapa itu. Sehingga setiap pribadi, orang yang menganggap dirinya sudah sangat berdosa sekalipun, masa lalu sudah sangat kelam sekalipun, kasih Bapa itu sanggup untuk memulihkan dia. Asalkan dia mau bertobat, sadar keberadaan dirinya, dan dia kembali kepada Bapa untuk menerima kasih Tuhan. Marilah kita mau bersama-sama meneruskan kasih Bapa yang menyambut ini. Dan kita bisa melihat pada akhirnya banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan itu. Amin. Firman Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sesaat. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Yang mengajar kepada kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk meneruskan kasih Bapa yang menyambut itu. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa mengaplikasikan apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu yang diberitakan pada pagi ini. Sehingga ketika kami, Tuhan, pertemukan dengan sesama kami, dengan orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti, tidak bernilai, dan sebagai orang yang berdosa yang tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Tapi kami boleh meneruskan kasih Bapa yang menyambut itu. Sehingga setiap pribadi yang menganggap dirinya tidak layak, yang menganggap dirinya penuh dengan dosa dan tidak mungkin untuk diampuni, mereka boleh mengalami kasih Bapa. Pakailah setiap kami sebagai
utusan-utusan Kristus untuk meneruskan kasih itu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, khususnya di masa-masa sekarang ini. Tuhan, Kau mengenal akan setiap umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang sedang mereka derita, yang sedang mereka alami. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah. Tuhan, Kau kiranya menolong, menyatakan kuasa mujizat-Mu, sehingga yang lemah, yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus boleh dijamah dan mengalami kesembuhan. Kami juga mendoakan buat jemaat yang sedang bergumul dengan kehidupan ekonomi dalam keluarga mereka, kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Tuhan, Kau Allah sumber dari segala berkat itu. Kau akan menolong. Engkau sendiri juga akan membukakan kesempatan untuk umat-Mu boleh mendapatkan pekerjaan. Dan yang sedang menjalankan usaha, Tuhan kira juga akan mencurahkan berkat-Mu Bapa, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup bagi jemaat-Mu bisa terpenuhi. Kami juga terus mendoakan untuk kehidupan dalam berumah tangga setiap anak-anak Tuhan. Dalam interaksi satu dengan yang lain mungkin ada hal-hal yang membuat hubungan itu mulai tidak lagi harmonis. Tapi kami memohon belas kasihan-Mu, kasih-Mu itu yang akan mempersatukan, mengikat mereka dan memulihkan hubungan sudah mulai jauh. Baik hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, ataupun menantu dengan mertua. Kami juga terus mendoakan Bapa untuk kehidupan kami bergereja di GKI Agape. Khususnya Tuhan ketika kami akan memulai kembali menjalankan prostata di tahun program 1 tahun di depan. Biar Tuhan yang menolong untuk apa yang telah kami susun, sehingga semuanya itu boleh kami laksanakan dan membawa dampak buat kehidupan kami bergereja. Juga kami berdoa untuk majelis yang akan diteguhkan. Tuhan juga kiranya akan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan di dalam mengemban tugas pelayanan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Khususnya saat ini ketika begitu banyak hal-hal yang membuat hubungan satu dengan yang lain mulai timbul kecurigaan, mulai timbul kesalahpahaman. Tuhan yang kiranya juga akan menolong untuk pemerintah bangsa kami di dalam menerapkan aturan perundang-undangan, aturan hukum boleh ditegakkan dengan adil atas bangsa ini. Kami juga mendoakan persiapan dari pemerintah bangsa kami di dalam pemindahan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Timur. Tuhan kiranya juga akan menolong dalam proses pembangunan yang akan mulai berlangsung. Kau juga yang kiranya juga akan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu. Dan juga kami terus mendoakan buat persiapan gereja-gerejamu di tengah situasi pandemi yang sudah mulai menurun peningkatannya dan akan beralih kepada endemi. Tuhan tolong dalam kehidupan kami bergereja, khususnya buat gereja-gerejamu yang akan mulai menjalankan ibadah secara onsite ataupun secara hybrid, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka yang juga menurut rencana ke depan akan memulai kembali pertemuan tatap muka. Tuhan kira juga akan menolong dalam kesiapan pihak sekolah maupun untuk anak-anak didik yang akan mengikuti pertemuan tatap muka itu. Terima kasih Bapa. Inilah pokok doa syafaat kami yang pada hari ini kami telah sampaikan di hadapan-Mu. Karena segala sesuatu kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Mari sambil kita memberikan persembahan kita menaikkan ucapan pujian syukur kepada Tuhan melalui pujian dari KPPK nomor 326. Jadikan aku saluran berkat.
Mari kita menaikkan doa syukur kita, doa persembahan. Tuhan, begitu banyak berkat yang Engkau berikan bagi kami. Tidak hanya berkat materi, tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Pada minggu ini kami memberikan persembahan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dan biarlah ya Tuhan, itu semua dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Melalui apa yang kami berikan, banyak orang juga boleh menikmati berkat dari Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami. Kami tidak khawatir dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 303. Ku takkan meninggalkanmu. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehukeni pauhuni, Yen Yehova setatalian kuang cauni ceen keni, Yen Yehova siang ni yang lian ceni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.